Gue di fallback sama temen gue sendiri aja gue seneng, apalagi di fallback idola. Men, gue di fallback sama Vincent gara-gara motor ini. Gue di follow sama anaknya David Beckham. Sumpah. Mungkin karena hal itu tadi ya, beberapa hal itu bikin chopper ini kayaknya susah dilepas. Sementara belum punya garasi, di sini dulu aja lah. Parkir di teras. Ini jadi kepikiran nih, bentar lagi kan proyekan chopper Miyabi beres nih. Sedangkan gue belum punya garasi gitu ya. Minimal atap lah. Ini sebenarnya istilahnya carport lah, anjay carport. Tapi kan mobil nggak bisa masuk rumah gue ya. Nah, kalau mobil gue parkirnya di rumah orang tua, di depan sini. Nah, ini kendalanya adalah nggak ada atapnya. Jadi kalau naruh motor begini nih. Di teras. Masukin ke ruang tamu kali ya. Enggak lah. Rumah ini belum ditempatin ya, anyway. Ini masih kosong lah. Rencananya mau renovasi di awal tahun ini sih. Mungkin Maret atau April lah baru mulai renovasi. Nanti kalau digambar sih gue udah request ke arsiteknya atau ke tukang gambarnya. Tempat ini dibikinin atap. Ntar gue kasih lihat ya gambar. Ini baru gambar awal sih. Ada beberapa yang masih mesti gue revisi. At least bagian ini gue rasa udah fix, udah oke. Karena udah ada atapnya. Gitu. Nanti rencana bakal parkir di sini nih semuanya. Si Miyabi, si Kuro, Miyabi Big Twin, nanti parkirnya di sini. So, ya pantengin terus ya. Oh ya, gimana kalau misalkan update atau perkembangan rumah gua ini, rumah baru gua, kita bikinin vlognya juga kali ya. Setuju nggak? Kalau setuju tulis di kolom komen. Karena menurut gua rumah ini adalah sebuah pencapaian. Rumah ini ada karena motor-motor gua. Salah satu yang bikin rumah ini ada ya. By the way, kenapa ditaruh di teras ya? Ini karena masih gerimis nih. Gue pengennya, ini kelihatannya cerah ya. Tapi percaya nggak lo? Ini ada air yang jatuh nih. Ini gerimis tipis gitu. Gerimis halus. Lumayan kalau lama-lama di sini mah sakit pala juga sih. Motor juga basah. A few moments later. Akhir-akhir ini emang lagi hujan terus nih. Awan kelihatan cerah, tapi masih gerimis nih, kelihatan nih ya. Tuh, rintik-rintik hujan ya. Gak apa-apalah, hujan air ini. Kotor banget ya. Ini maksud gua. Jadi motor ini emang dibikin buat dekil-dekilan. Tuh, dekil banget. Kemarin gue pakai hujan-hujanan, gas terus deh pokoknya. Kalau ini mah udah otomatis nyiprat pasti. Oke, hari ini gue cuman mau sharing-sharing aja sih. Sekalian manasin si Kuro sama Miyabi. Oh ya, gue mau nanya nih. Di antara kalian yang subscribe YouTube gue, udah pada follow gue di Instagram belum? Kalau yang udah follow gue di Instagram dan ngikutin postingan-postingan gue, pasti tahu. Ini Miyabi ya. Soal Miyabi nih. Motor ini ya, si Miyabi itu sempet gue posting
buat di sell atau dijokul, dijual. Dan postingan itu udah berapa lama ya kira-kira? Ini tahun lalu postingannya. Itu udah berapa bulan gitu. Motor ini belum ada yang cocok harganya. Nggak laku-laku. Laku sih, banyak yang nanya doang, wawancara seperti biasa. Cuman nggak ada yang deal, harganya nggak ada yang cocok. Sebelum ada ini, sebelum ada si Kuro, motor ini sempet gua posting buat dijual, tapi ternyata nggak laku-laku. Gua cukup bingung ya, kenapa ya? Harganya nggak ada yang pas. Bisa dibilang sebenarnya nggak mahal sih ya, karena gua ngasih harga pasaran Yamaha SR 400, masih di bawah harga pasaran Oriannya. Kalau kalian searching di marketplace, harga Orian Yamaha SR 400 itu kisaran di 70 sampai 90 atau mungkin lebih, tergantung kondisi motornya. Biasanya yang udah rapi, full original gitu ya, OM gitu ya, itu harganya pasti di atas 85, 90-an. Mungkin lebih, tergantung siapa yang jual dan siapa yang beli. Ini si Miyabi SR, gue naruh harganya jauh di bawah itu. Tapi oke, setelah bersemedi, gue pikir-pikir lagi, kayaknya Miyabi ini emang nggak boleh dilepas deh. Ya menurut gue, dan mungkin menurut sebagian orang juga yang ngikutin SR Miyabi ya, Miyabi SR. Motor ini motor sejarah lah ya. At least buat gue pribadi, ini udah jadi ikon gue. Bahkan ada orang yang pernah DM gue kayak gini, "Bang, gue pengen deh angkut motor lu, maksudnya bayarin gitu ya. Tapi gue berat di mental dan psikologis." Intinya alasannya adalah, kalau dia beli Miyabi atau bayarin Miyabi, kalau mau dimodif lagi sayang, atau mau di custom lagi sayang. Misalkan pasti kan kalau orang beli motor kan pasti akan menyesuaikan kembali dengan keinginan dia, pasti akan ada yang dirubah-rubah. Nah kalau Miyabi dia rubah, katanya sayang banget. Kalau dibiarin kayak gini, berat di dia nih, karena nama Miyabi dan Chris Panji melekat banget. Ini udah ikonnya gua gitu ya. Jadi orang bawa tuh kayak kurang nyaman. Mungkin kurang lebih maksud yang nge-DM gue seperti itu. Kalau dia bawa chopper Miyabi kan kesannya kayak motor minjem gitu. Dan gue mikir gini, oh iya juga sih. Gue coba memposisikan diri gue di dia gitu, yang mau beli motor gue ini. Agak beban sih, tapi padahal kan terserah yang beli ya. Kan udah jadi hak milik jatuhnya, udah terserah gitu mau dirubah, mau diapain. Tapi emang sayang sih. Mungkin teman-teman yang mengikuti perjalanan gue sama chopper Miyabi paham kali ya maksud gue. Jadi, nah ini, gue memutuskan untuk ya udahlah, gak usah dilepas lah ya. Nah, ketika gue memutuskan itu, muncullah si Kuro. Ini niatnya mau ngelepas ini, malah nambah ternak lagi. Malah nambah ternak SR. Tapi gak apa-apa, kita syukuri aja. Ini bukan pertama kalinya gue pengen atau punya rencana ngelepas si Miyabi. Tahun 2023 gue pernah naikin ini di marketplace. Padahal itu jauh lebih murah harganya ketimbang harga yang gue patok sekarang gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, setelah percobaan yang kedua ini, gue jadi makin berpikir, ini kayaknya emang Miyabi nggak mau dilepas deh. Emang nggak boleh, kayaknya nggak boleh dijual di motor. Asli, agak mistis ya. Enggak lah. Apa ya? Gue nggak ngerti sih. Ya mungkin karena memang motor ini memang melekat banget sama gue. Banyak terukir sejarah buat pribadi gue di motor ini. Banyak banget.
Mulai dari gue bisa kenal idola-idola gue ya. Gue kan suka nontonin prediksi gitu ya. Ya berkat motor ini gue bisa kenal beliau-beliau, bisa di fallback. Wah, jadi sombong kesannya ya, jadi jumawa. Tapi gue harus menceritakan ini buat motivasi juga buat teman-teman yang lain. Dari motor, ini perkara motor doang, perkara hobi motor, gua bisa kenal sama idola-idola gua. Bahkan jauh melampaui ekspektasi gua. Gua kan berekspektasi main motor ya mencari happiness aja. Pengen menenangkan diri dari stres kerjaan, dari masalah-masalah hidup, beban hidup. Hobi gue selain musik ya motor. Karena kebetulan kemarin musik gue belum jalan ya, masih vakum gitu bermain musik, gue lari ke motor. Ya intinya gue main motor nggak berekspektasi lah. Nggak bakal ngebayangin ternyata dari motor aja gue bisa kenal idola-idola gue. Men, ini kan zaman sosial media ya. Gue di fallback sama temen gue sendiri aja gue seneng, apalagi di fallback idola. Gue nggak pernah ngebayang gara-gara main motor gue bisa follow-followan sama Tora Sudiro, Tepi Item, Andre Taulani, Vincent Rompis ya. Itu kan katanya kalau kata orang ya, itu agak orangnya nggak seterbuka itu kan sama orang lain gitu. Men, gue di fallback sama Vincent gara-gara motor ini. Gara-gara Bulldog juga sih, Bulldogs poster sih juga. Jangan lupakan Bulldogs poster gue juga sangat banyak andil dalam perjalanan gue di main motor ini. Tapi berawal dari SR ini, si Miyabi ini. Dan nggak cuman idola-idola dalam negeri doang. Bisa dibilang idola nggak ya? Nih ya, lu percaya nggak? Lu boleh cek deh di Instagram gue, di TikTok gue pernah posting. Yang paling membagongkan adalah gara-gara motor ini, gue di follow sama anaknya David Beckham. Sumpah, Zom di follow loh, bukan di fallback, tapi di follow duluan sama Brooklyn Beckham, anaknya idola gua di persepak bolaan, David Beckham. Mimpi apa gue gara-gara motor ini. Damn. Ini kayaknya belum pernah gue ceritain ya di YouTube ya. Kalau di IG, TikTok, ya gue nggak cerita banyak sih, tapi pernah posting story di IG. Gue di follow sama Brooklyn Beckham. Gara-gara motor ini doang. Mungkin motor ini punya aura atau memancarkan energi ke orang-orang di sekitarnya. Anjay. Agak berlebihan sih, tapi mungkin aja dia memancarkan energi itu. Dan selain itu, selain gue bisa kenal sama idola-idola gue, motor ini mungkin seperti semacam pengakuan ya, tapi kalian boleh cek dan recheck lah. Motor ini, biar kata gini-gini, dia udah cukup banyak membantu bengkel-bengkel UMKM. Contohnya ya nggak usah gue sebutin lah ya. Ada banyak bengkel yang mendadak dapat orderan chopper Miyabi. Chopper Miyabi ini memberikan dampak positif, dampak baik buat orang-orang di sekitarnya. At least yang mengenal chopper ini. Dan gak cuma itu, dari chopper Miyabi juga menelurkan beberapa influencer yang gue lihat ya, influencer otomotif di TikTok terutama, dengan chopper style Miyabi mereka. Segitu dampaknya chopper Miyabi ini. Makanya mungkin karena hal itu tadi ya, beberapa hal itu bikin chopper ini kayaknya
susah dilepas. Sadar atau tanpa gue sadari. Ya udah, mungkin kedepannya chopper Miyabi SR ini bakal tetap gue keep sampai ada harga yang cocok. Nggak tahu kedepannya. Yang pasti gue akan coba untuk mempertahankannya. Bakal ada 2 Miyabi berarti, Miyabi SR dan Miyabi V-Twin. Gue penasaran banget nih. Oh ya, updatean project chopper Miyabi Big Twin atau V-Twin nanti nyusul ya, karena ini masih saat ini prosesnya baru di perakitan mesin. Kemarin habis dipoles. Nanti kita lihat kalau udah berdiri ya, mesinnya udah dimasukin kerangkanya, udah dirakit sedikit sementara. Nanti kita ke bengkel, kita kontenin, kita update prosesnya. Kalau sekarang belum kelihatan. Jadi gitu ya. Gokil emang nih chopper Miyabi. Gue nggak kepikiran bakal sejauh ini gitu perjalanannya chopper Miyabi. Tapi patut disyukuri. Oh ya, gue juga tidak lupa berterima kasih buat teman-teman yang udah support gue sampai sejauh ini ya, atau mengikuti perkembangan atau perjalanan chopper Miyabi. Thank you banget, terima kasih buat kalian. I love you all. Oke, kayaknya kita sudahi saja video ini sampai di sini ya. Karena cuacanya udah tidak mendukung, tidak bersahabat, udah gerimis, udah hujan, dan motor juga udah pada ngungsi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video ini. Mudah-mudahan video kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi, at least buat teman-teman yang baru mulai main motor custom. Bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, bantu share juga, like, dan komen. Gue Chris Panji, see you di next video. Aduh, makin deres nih. Yoi. Mantap coy. Mantap coy, sampai jumpa.